Selamat siang, kita hari ini berjumpa untuk belajar mengenai promotion mix. Apa kabar anak-anak? Semoga semua sehat ya. Oke, kita ketahui bersama bahwa promotion mix itu merupakan salah satu unsur atau variabel dari marketing mix. Masih ingat tentang marketing mix kan? Atau yang biasa kita sebut dengan 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Nah, untuk hari ini kita akan khusus belajar mengenai promotion mix. Promotion mix tentu menjadi hal yang sangat menarik bagi kita. Tapi sebelum Ibu membahas mengenai promotion mix, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Ada 3 tujuan yang ingin dicapai, yaitu pertama, memahami unsur-unsur promotion mix. Yang kedua, mampu memilih media yang tepat. Dan yang ketiga adalah mampu membuat media promosi. Baik, kita lanjutkan. Promotion mix memiliki 6 unsur. Unsur yang pertama adalah advertising atau periklanan, di mana periklanan itu merupakan bentuk media non-personal mengenai suatu organisasi atau perusahaan, baik itu produk barang, jasa, ataupun ide-ide yang dibayar oleh sponsor. Nah, dalam periklanan ini bisa dilakukan dengan berbagai media, antara lain melalui pemasangan produk, pemasangan spanduk di lokasi tertentu yang strategis, melalui pemasangan papan iklan atau yang kita kenal dengan billboard yang biasa dipasang di lokasi-lokasi yang strategis, dengan mencetak brosur, entah itu disebarkan di pusat-pusat perbelanjaan atau di tempat-tempat yang lain, dan bisa juga melalui pemasangan iklan pada media cetak, media elektronik maupun media-media yang lain. Tentu dalam hal ini pemilihannya kita harus mempertimbangkan siapa konsumen yang dituju, kemudian jangkauan media itu sendiri, besarnya biaya yang dikeluarkan, maupun sifat media yang akan digunakan. Oke. Kemudian yang kedua, yaitu sales promotion atau promosi penjualan. Promosi penjualan ini atau sales promotion ini merupakan berbagai insentif jangka pendek yang dimaksudkan untuk mendorong suatu keinginan membeli bagi calon konsumen kita. Ada berbagai cara dalam sales promotion, yaitu antara lain dengan memberikan diskon misalnya. Kemudian bisa juga dengan memberikan kupon undian kepada para pelanggan atau magic stamp, seperti yang kita kenal selama ini. Kemudian memberikan tester secara gratis, tester makanan misalnya, tester parfum misalnya, ya. Bisa juga menggunakan promosi penjualan yang lain. Nah, dalam hal ini yang dituju tidak hanya konsumen saja, tetapi juga kepada para perantara. Para perantara itu siapa? Ya bisa juga pedagang yang lain, sehingga mereka membeli dalam jumlah tertentu atau membeli lebih awal, sehingga penjualan kita akan menjadi semakin bertambah. Yang ketiga, variabel atau unsur dari promotion mix adalah publisitas atau publicity. Publicity merupakan segala bentuk komunikasi non-personal yang tidak berbayar, baik itu mengenai suatu gagasan atau juga hal-hal lain dengan tujuan untuk menarik perhatian konsumen. Dalam publisitas bisa dilakukan melalui pameran, bisa juga bakti sosial. Sebenarnya tujuan utama dari publisitas atau publicity adalah meningkatkan pamor perusahaan atau mengangkat citra perusahaan. Kemudian berikutnya yaitu personal selling
atau penjualan personal atau penjualan pribadi. Ini biasa dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan melakukan penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Dalam personal selling ini bisa dilakukan dengan mengadakan kegiatan promosi. Ya, yang pasti bahwa karena namanya personal selling berarti kita akan menghubungi calon konsumen secara langsung satu persatu. Misalnya dilakukan dengan cara mendemonstrasikan produknya, atau bisa juga dengan memberikan petunjuk dalam menggunakan produk, menjelaskan berbagai macam keluhan yang dirasakan oleh konsumen dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Kemudian personal selling ini menjadi alternatif yang dapat menghasilkan transaksi penjualan serta membangun hubungan dengan konsumen. Tapi biayanya memang relatif tinggi karena membutuhkan banyak tenaga, baik itu salesman, sales girls maupun tenaga-tenaga penjual yang lain. Kemudian yang kelima yaitu direct marketing. Direct marketing yaitu pemasaran langsung, terdiri dari hubungan langsung dengan konsumen individu yang ditargetkan secara seksama untuk meraih respon secara segera dan membangun hubungan yang langgeng dengan konsumen. Nah, dalam hal ini, dalam direct marketing itu tidak harus menggunakan tenaga penjual, tapi bisa juga menggunakan media yang lain, seperti misalnya telepon, kemudian juga internet, bisa menggunakan surat, atau juga menggunakan hal yang lain. Dalam hal ini, ada karakter umum dari direct marketing, yaitu antara lain bersifat non-public, kemudian akan menyesuaikan pesan yang ditujukan untuk menarik orang yang dituju, dan ini harus merupakan hal yang terbaru yang harus update secara terus-menerus dan bersifat interaktif. Baik, kemudian yang keenam yaitu interaktif media atau media interaktif. Nah, ini yang sangat menarik. Sebenarnya penggunaan media interaktif ini yang akhir-akhir ini kita sebut sebagai pemasaran online. Dalam pemasaran online ini kita bisa lakukan baik itu melalui blog, melalui Instagram, melalui Facebook maupun menggunakan media-media yang lain. Baik, itu anak-anak ada 6 unsur dari marketing mix yang kita pelajari hari ini. Oke, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan pada saat kita melaksanakan meet. Oke, terima kasih.